video pembelajaran bahasa Inggris kali ini sasarannya adalah PASE D kelas 8 dengan materi Degree of Comparison. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan jenis-jenis dari Degree of Comparison. Apa itu pengertian Degree of Comparison? Jadi, degree of comparison itu atau tingkat perbandingan adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan adjektif atau adverb yang berfungsi atau menunjukkan perbandingan. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis dari degree of comparison. Jenis yang pertama itu adalah positive degree atau tingkatan biasa. Positive degree ini digunakan untuk membandingkan orang atau benda yang memiliki tingkatan yang sama, baik bentuk, sifat maupun yang lainnya. Sekarang kita tampilkan pola kalimat positive degree. Jadi positive degree itu dibentuk dari subjek, kata kerja, us, adjektif atau adverb, kemudian us dan objek. Contoh kalimatnya, our house is as big as yours. Rumahnya sebesar milikmu. Kemudian yang kedua adalah the handphone is not as expensive as my brother's camera. Bahwa telepon itu tidak semahal kamera saudara saya. Kemudian jenis yang kedua adalah comparative degree atau tingkatan lebih. Jadi comparative degree atau perbandingan tingkatan lebih itu merupakan kata sifat yang digunakan untuk membandingkan sesuatu seperti benda atau orang yang memiliki sifat lebih dibandingkan pembandingnya. Jadi yang satu itu tingkatannya di atas yang lain, itu namanya comparative degree. Contohnya itu bisa kita lihat seperti ini. Dia lebih rajin daripada dia, saya lebih tua dari kakakmu, dan seterusnya. Lebih jelasnya perhatikan di atas ini, itu tentang comparative degree. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pola kalimat comparative degree. Jadi polanya itu dibagi dua. Pola yang pertama itu terdiri dari satu atau dua suku kata. Polanya itu subjek, verb, adjektif atau adverb, kemudian ditambah akhiran er, kemudian then, kemudian objek. Contoh kalimat, the horse is bigger than the donkey. Nah, sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang lebih dari dua suku kata. Subjek, kata kerja, more. Jadi more sebelum adjektif dan adverb, kemudian then dan objek. Contoh kalimat, history is more difficult than English. Jadi seperti itulah pola-pola kalimat dan contoh dari comparative degree. Sekarang kita menuju ke jenis yang ketiga, yaitu superlative degree. Apa itu superlative degree? Jadi superlative degree itu atau tingkatan paling itu adalah salah satu tingkatan perbandingan yang digunakan untuk menyatakan sifat paling atau di antara semua pembandingnya. Misalnya, Tania adalah siswi yang paling pandai di kelas, dia paling rajin di keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi untuk menyatakan tingkatan paling ini ditambahkan akhiran esd atau mos sesuai dengan jumlah suku katanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pola kalimat dari superlative degree. Nah, seperti yang tampil di layar, pola kalimatnya itu yang terdiri dari satu atau dua suku kata, subjek, verb, the. Jadi di superlatif ini ditambahkan kata the sebelum kalimat pembanding. Jadi the, adjektif, adverb, kemudian akhirannya est, objek atau tanpa objek bisa juga. Objek boleh, tanpa objek juga boleh. Contoh, the snake is the longest and the earthworm is the shortest. Ular yang terpanjang dan cacing tanah yang terpendek, itu tanpa objek. Nah, sekarang pola yang kedua. Pola yang kedua yaitu pola yang lebih dari dua suku kata.
subjek, verb, the most. Jadi dia didahului dengan kata the most. Adjektif, adverb, kemudian objek ataupun tanpa objek. Contoh, fresh fruit is the most delicious of all. Bahwa buah segar itu adalah yang paling enak dari semuanya. Contoh yang kedua, a big bus is the most comfortable of all. Bus besar itu yang paling nyaman dari semuanya. Selanjutnya, setelah kita tahu, maka kita bisa memberi kesimpulan bahwa ada 3 jenis dari degree of comparison. Yang pertama, positive degree atau tingkatan biasa. Yang kedua, comparative degree atau tingkatan lebih. Kemudian yang ketiga, superlative degree atau tingkatan paling. Dan masing-masing penjelasan lengkapnya silahkan lihat di tampilan di atas. Itulah kesimpulan dari materi hari ini. Semoga siswa mampu untuk mendeskripsikan jenis-jenis tingkat perbandingan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.